Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini, sehingga kalian bisa menjalankan atau mengikuti KBM hari ini dalam keadaan baik dan tetap semangat. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan COVID. Jangan lupa selalu melakukan 3M. Menggunakan masker kemanapun kalian pergi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang tidak kalah penting selalu Ibu dengung-dengungkan, jangan lupa selalu menjaga jarak dengan teman, dengan orang lain, gitu ya, karena menjaga jarak itu paling sulit untuk kita lakukan. Jadi tolong itu selalu diingat-ingat. Nah, itu tadi pesan saya. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang fungsi if, fungsi logika if. Apa sih fungsi if? Fungsi if itu merupakan fungsi logika yang bisa digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah pernyataan berjenjang. Fungsi if ini biasanya dikenal dengan istilah if nest, ya, if bercabang atau if bersarang. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan kita coba langsung dipraktek ya, supaya lebih mudah memahaminya. Nah, sintaknya atau bentuk umum dari fungsi if itu adalah if, kemudian logical test, value if true, value if false. Pembatasnya ini koma jika kalian menggunakan US default untuk komputer maupun laptopnya. Tetapi jika kalian menggunakan Indonesian default, komanya ini diganti menjadi titik koma. Ya. Karena saya menggunakan US default, jadi saya nanti menggunakan koma. Jika kalian di rumah menggunakan settingan komputernya menggunakan Indonesian default, jangan lupa komanya ini diganti menjadi titik koma. Oke. Nah, sekarang fungsi-fungsi atau maksud dari sintak ini adalah logical test ini merupakan syarat dari pencabangan. Syarat dari if tadi itu apa? Ya. Kemudian value if true ini merupakan nilai jika pencabangan atau syarat yang diminta itu terpenuhi. Maksudnya, jika logika tes memenuhi kriteria yang ditentukan, maka hasilnya akan berupa value true. Sementara kalau value false, ini merupakan nilai jika syarat pencabangannya tidak terpenuhi. Ya. Nih, sudah Ibu kasih petunjuk, tetapi jika logical test tidak terpenuhi, tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka akan dihasilkan value false. Ya. Jadi, secara keseluruhan maksudnya begini. Jika kriterianya memenuhi syarat, maka akan dihasilkan nilai benar. Jika logical test setelah diuji tidak memenuhi persyaratan yang diminta, maka akan dihasilkan value false. Nah, di dalam fungsi if ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika kriteria yang diujikan itu dalam bentuk tipe data label, maka kriteria dan nilai value true maupun nilai value false yang dihasilkan dalam bentuk data label tersebut harus diapit dengan tanda kutip.
Tetapi kalau dia berupa angka, tidak perlu lagi diberi tanda kutip. Seperti itu ya. Ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam fungsi if. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke contoh. Ini contohnya ya. Ini sudah saya tuliskan bentuk umumnya if sama dengan if, logical test, value true, value if false. Nah, ini ada sebuah tabel, tapi masih ada beberapa yang kosong-kosong. Nah, yang kosong-kosong ini kita isi dengan rumus-rumus sesuai dengan ketentuan yang diminta ini. Gitu ya. Oke. Ini ada nama Sarah. Kode jenis kelaminnya P. Awan kode jenis kelaminnya L. Dodi L. Dini P. Dono L. Lalu bagaimana cara membuat rumusnya menggunakan fungsi if untuk jenis kelamin? Kita lihat ketentuannya. Jika jenis kelamin diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kode JK adalah L, maka jenis kelamin diisi dengan laki-laki. Jika kode JK adalah P, maka jenis kelamin diisi dengan perempuan. Jika, penekanannya di situ. Karena ada kata-kata jika, maka kita gunakan fungsi if. Langsung saja ya, saya tunjukkan. If, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Jadi tidak pengaruh kalian nanti menulisnya menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil. Tapi untuk laki-lakinya atau perempuannya, gunakan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Jangan besar semua atau kecil semua, jelek nanti ya. If, nah pahami berikut ini. Permintaannya kan jika kode JK. Kode JK letaknya di mana? Oh, kode JK letaknya ada di sini. Di sini tuh di mana? Di kolom C baris ke-7 di sini. Nih, kolom C baris ke-7. Untuk praktek, kalian langsung saja klik di sininya. Ya. Tapi kalau nanti ulangan teori atau kalian diminta untuk mengerjakan secara teori, ini harus kalian baca dulu. Di mana? Di kolom C garis ke-7. Nah, permintaannya apa ini? Jika kode JK adalah L. Berarti logical testnya adalah C7 sama dengan L. Ya, tapi ingat, L itu label atau value. Kalau L itu merupakan label, tadi syaratnya label dia harus diapit tanda kutip. Tapi kalau dia berupa value, tidak perlu dikutip, gitu ya. Nah, jika C7 sama dengan L, maka itu kita baca sebagai koma. Ingat, koma kalau di US default. Kalau komputernya disetting dalam bentuk US default. Tapi kalau komputer kalian disetting ke Indonesian default, bukan koma, tetapi titik koma. Ya, lihat saja di sini ada contekannya tuh. Kalau ini punya saya kan koma. Kalau nanti kalian di sininya titik koma ya, pakailah titik koma. Saya pakai koma ya. Nah, jika kode JKL, maka jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kalian tulis, laki-laki adalah label. Jadi harus dikutip. Laki-laki. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah masih ada syarat yang diminta? Masih. Kalau masih ada, saran saya kalian langsung tulis lagi syaratnya itu. Ya,
Mungkin sebelum ini bagi kalian yang sudah pernah belajar uh, uh, Excel, ini ada yang langsung begini. Kan sudah selesai. Ada pengujian 2, langsung dikerjakannya 1 begini. Tapi ini kurang valid hasilnya ya, Ibu tunjukkan. Nah, setelah itu kan harus ada kurung buka, kurung tutup. Ya, kurung buka, kurung tutup. Ini kurang valid. Kurang validnya di mana, Bu? Nih, kalau ini saya enter, karena ini L, maka langsung ketemu, karena IP langsung ketemu perempuan. Jadi begini membacanya. Apakah C? Apakah C7 sama dengan L? Tidak. Karena tidak, laki-lakinya tidak dikerjakan. Langsung dikerjakan perintah yang kedua. Gitu ya. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Ke sini deh. Nah, sekarang kita lihat. Apakah C8 sama dengan L? Iya. Karena iya, maka dikerjakan value if true. Sementara kalau yang ini, apakah C7 sama dengan L? Tidak. Karena tidak, dikerjakanlah perintah value if false. Seperti itu ya. Tadi kan Ibu sebut-sebut, kalau seperti ini, kalian mengerjakannya ini benar, tapi tidak valid. Contohnya begini. Namanya manusia, kita kadang-kadang lelah, jadi ngetiknya itu salah gitu ya. Kalau umpamanya si Dodi ini, saya salah ngetik, yang harusnya saya tulis L, karena saya lelah dan agak sedikit ngantuk-ngantuk, saya salah tulis. Bukan L yang saya ketik, tapi K. Apa yang terjadi? Perempuan. Ada nggak jenis kelamin K yang isinya perempuan? Nggak ada. Ya. Nah, supaya ini benar-benar valid, makanya kalau ada 2 pengujian, ujilah sebanyak 2. Kalau ada 3 persyaratan yang diminta, ujilah sebanyak 3. Seperti itu. Nah, ini kita edit ya. Jadi, tadi kan kurang valid. Nah, sekarang ini, jika C7 sama dengan L, maka laki-laki. Ada nggak yang perlu diuji lagi di sini? Ada. Jawabannya ada. Apa? Jika kode JK sama dengan P. Nah, kode JK sama dengan P di mana letaknya? Karena kalian mengerjakannya di baris ke-7, berarti ini harus yang sejajar juga. If, kalian nggak boleh mencari-cari begitu ya. Ini harus yang sejajar. Tetap. Kalau dia di C7, sambungannya ini harus sama dengan di C7. Sama dengan P, maka kalau P apa? Perempuan. Kita tulis perempuan. Nah, sekarang bentuk umum itu kan logical test, value true, value false. Sekarang ini logical test yang kedua sudah. Value true. Ya, sudah. Terus value false-nya apa? Karena sudah tidak ada yang diuji lagi, kita isi dengan ERR. Ya, ERR. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, sekarang karena bentuk umum itu ada kurung buka, kurung tutup, ini harus kita hitung. F-nya ada berapa nih? Kurung bukanya ada berapa yang sudah kita punya? Kurung buka ada 2. Berarti nih, nanti di sini harus dikasih kurung tutupnya juga harus ada 2. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, terus di bawahnya bagaimana? Apakah kita perlu ngetik rumus yang baru? Tidak usah, kan kalian sudah belajar kemarin-kemarin ya. Jadi ini kita tinggal copy saja, kita tarik. Apa yang terjadi?
Nah, dari sini nanti kita bisa langsung tahu, loh kok ada yang name ya? Nah, kalau terjadi seperti ini, kalian nggak usah panik. Kok ada yang name, Bu? Nggak usah panik. Tenang. Kalau ada yang name seperti ini, artinya ada tulisan yang salah pada sel yang kita pakai untuk melakukan pengujian. Selnya apa yang kita uji? Sel yang ada di kolom C. Nah, kalian amati tuh yang di kolom C. Terutama yang di tempat ini, yang salah ini. Coba, bener nggak nulisnya? Oh iya, Dodi harusnya L, tapi nulisnya K. Ganti saja langsung. Otomatis nanti hasilnya akan benar. Seperti itu ya. Jadi itu hal-hal kecil, kelihatannya sepele, tapi tidak valid. Mungkin kalau hanya belajar-belajar gini, mungkin ya nggak begitu masalah ya. Tapi nanti kalau kalian kerja, kemudian pekerjaan kalian itu berhubungan dengan keuangan, ada sesuatu yang salah di situ, kan kadang-kadang ada perbedaan gender tuh. Kalau laki-laki gajinya lebih gede daripada yang perempuan, ternyata kalian salah ketik. Wah, bisa ngamuk-ngamuk gitu nanti. Nah, gitu ya. Jadi tolong agak sedikit teliti. Oke? Nah, ini tadi untuk jenis kelamin. Sekarang untuk rata-rata, ini nggak usah Ibu kasih tahu ya. Kalian sudah tahu. Nah, sekarang kita coba contoh yang berikutnya ya. Contoh untuk yang keterangan. Keterangan diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika rata nilai 75 ke atas, maka keterangan diisi tuntas. Selain itu tidak tuntas. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di sini, ini hanya ada satu ketentuan, yaitu 75 ke atas. Nah, yang perlu dipahami di sini, untuk ke atas, ke bawah, di atas, atau di bawah. Itu harus jelas ya, harus benar-benar paham. Kalau ke atas, maka angka yang bersangkutan yang disebut ini akan ikut. Artinya ke atas itu lebih besar sama dengan. Sementara kalau di atas berarti 75-nya tidak ikut. Kalau ke bawah 75-nya ikut, berarti lebih kecil sama dengan. Kalau di bawah berarti 75-nya tidak ikut. Ya, hanya lebih kecil saja. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat rumusnya. Nah, lihat. Keterangan diisi dengan ketentuan jika rata. Jika berarti pakai fungsi if. Penekanannya di sini, rata. Rata itu letaknya di mana? Perhatikan di sini di kolom K ya. Di kolom K kemudian baris ke 7. Nah, kalau kalian praktek ini langsung diklik begitu saja, nggak masalah. Tapi sekali lagi kalau kalian bekerja secara manual di kertas harus paham. Oh, ini di kolom K, ini di baris ke 7. K7 75 ke atas lebih besar sama dengan 75. Nah, kalau lebih besar sama dengan 75, apa yang diminta untuk true-nya? Value if true-nya diisi dengan tuntas. Karena tuntas ini berupa label, dia harus dikutip. Sementara kalau 75 ini kan tipenya value. Jadi dia tidak perlu dikutip. Jadi tolong dibedakan ya antara value dan label. Ke atas, di atas, ke bawah atau di bawah. Itu juga
benar-benar dipahami. Nah, kemudian kalau kriteria ini tidak memenuhi syarat, apa yang harus dilakukan? Perintah apa yang harus diberikan di sini? Value if false-nya adalah tidak tuntas. Ini juga sama. Karena dia tipenya label, jadi harus diapit tanda kutip. Nah, sekarang kita lihat if-nya ada berapa? 1. Karena if-nya 1, kurung bukanya 1. Berarti kurung tutupnya juga harus 1. Ya, nah kalau sudah di enter. Jangan lupa sekali lagi, yang perlu diingat, perhatikan ini, pembatasnya ini. Penghubungnya ini, pembatasnya, saya menggunakan tanda koma. Kenapa? Karena laptop saya settingannya adalah US default. Kalau kalian menggunakan Indonesian default, menggunakan titik koma. Tuh ya, itu perhatikan baik-baik. Jangan sampai lupa. Kita enter. Nah, kalau sudah, nih perhatikan, karena ini di bawah 75, maka dia tidak tuntas. Apakah nanti kalau saya copy ke bawah masih ada yang tidak tuntas? Kita lihat. Nah, lihat di sini. 81 di atas atau di bawahnya 75? Di atas, makanya dia tuntas. Ini 74,33 di bawahnya 75, jadi dia tidak tuntas. Umpama nih, ini langsung saya tembak, saya kasih angka 74,65 gitu ya. Atau 999 deh. Dia tetap tidak tuntas. Kenapa? Karena di bawah 75. Nah, sekarang kalau umpamanya ini dibuat 0 digit desimal. Nih, lihat ya. Maaf. Nih. Loh, itu 75. Kok tidak tuntas? Nah, berarti 75-nya ini merupakan 75 apa? Pembulatan. Jadi harus dicek ya. Kalau terjadi seperti itu, dilihat saja dengan 2 digit desimal. Benar nggak itu 75? Gitu. Jadi nggak usah panik kalau ada sesuatu yang bermasalah seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk predikat. Predikat diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika raratanya di atas angka 100, maka salah data. Ingat, kenapa ini diberikan? Khawatirnya kita memang pada saat membuat nilai gitu salah ketik. Yang harusnya 70, nulisnya 700. Yang harusnya 75, nulisnya 750. Nah, seperti itu kan mempengaruhi hasil rata-rata ya. Jika rata 91, nah dan seterusnya. Jika rata 85 sampai 90, 999 isinya B. Nah, untuk membuat yang seperti ini tadi yang disebut if bercabang. If di dalam if. Kalau ini kan if-nya banyak. Sementara kalau yang ini if-nya hanya 2. Ini juga sudah if bercabang. Ya, if di dalam if. Kalau ini if tunggal. Oke, sekarang kita coba untuk yang predikat. Nah, predikat diisi dengan ketentuan jika rata nilai. Ya, perhatikan jika rata nilai. Kita ambil rata nilai dari sini. K 7. Lebih besar sama dengan di atas ya. Di atas 100 berarti hanya lebih besar saja. Maka dia salah data. Jika antara 91 sampai 100 itu artinya lebih besar dari 91. Terus pembatasannya ke atasnya di mana? Ya ini. Gitu. Jadi nggak usah bingung ya. Terus 85 sampai 90,99
yang ditulis cukup lebih besar sama dengan 85 saja. Pembatasnya mana? Ya 91 ini gitu. Ya. Jadi jika rata nilai di atas 100, maka diisi salah data. Terus if yang kedua ada nggak yang diuji lagi? Ada. Nih, jika rata nilai berarti if yang kedua. Nih, ya. Jika rata nilai tetap yang diambil yang satu baris. Tidak boleh turun-turun begini, nggak boleh. Tetap di sini. Lebih besar sama dengan 91, maka A. Jika tidak, ada nggak yang diuji lagi? Masih ada. Berarti dilanjut. K7 lebih besar sama dengan 85, maka B. Jika tidak, masih ada lagi nggak yang diuji? Masih. Karena masih ada, kita uji lagi. Terus begitu. Ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir. Jika rata di atas, jika rata di atas 75 sama dengan C. Apakah masih ada yang diuji? Sebetulnya ini boleh langsung dikasih 75 ya. Kalau tidak lebih besar 75, pasti lebih kecil. Bisa langsung dikasih D. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau ada satu pengujian, kasih 1. Kalau ada 2 pengujian, kasih F-nya 2. Kalau ada 5 pengujian, kasih F-nya 5. Nah, ini kita kasih seperti ini. Jika rata di bawah 75, karena di bawah berarti dia hanya lebih kecil. Maka sama dengan D, F true-nya. Jika tidak 75, masih ada lagi nggak yang diuji? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, tulis ERR. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita hitung nih, kurung tutupnya ada berapa? Ada kurung buka, harus ada kurung tutup. F-nya ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kurung tutupnya juga harus ada 5. Kalau sudah di enter. Terus di copy ke bawah. Nah, nih 90,61 dia masih B. Kalau ini dibulatkan 0 digit desimal, dia 91. Tapi predikatnya tetap B. Kenapa? Karena 91 itu hasil dari pembulatan. Gitu ya. Umpamanya ini saya tulis, harusnya 90, tapi saya ngantuk, salah ketik, jadi 900. Wow. Nih, lihat. Salah data. Ya kan? Dengan begitu kita langsung tahu, loh, kok ada yang salah data ya? Oh, ternyata dicek ada yang kebablas nulisnya. Gitu. Oke. Nah, rumus ini lumayan panjang dan agak sulit. Sebetulnya ada cara memberi predikat dengan teknik yang lain, yaitu teknik lookup. Nih, jauh banget kan? Ini segini, herot-herot. Nah, ini cuma segini. Dengan teknik lookup. Gitu. Kalau lookup bagaimana? Lookup itu mencari artinya. Mencari data. Ya, carilah data dari K7. Jika K7 ya, dari K7, kalau nilainya 0, maka dia D. Kalau nilainya 75, maka dia C. 75 sampai 84,99 C. Kalau nilainya 85 sampai 90 sekian, pokoknya batasnya sampai 91, nilainya B. Terus kalau
91 sampai yang terakhir nilainya sangat baik, SB atau A gitu ya. Ini atau A. Nah, ini ada 101. Kalau 101 apa isinya? Berarti melebihi jumlah kan? Tulis saja salah dapat. Gitu. Kalau ini di copy ke bawah hasilnya sama. Jika ini tadi yang tadi saya ngantuk itu, nah gitu. Ya. Jadi sebetulnya rumus ini bisa dipermudah dengan lookup ini. Tapi karena kalian hari ini belajar tentang fungsi if, jadi ini tetap harus dibuat. Ya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di fungsi lookup. Seperti itu. Nah, fungsi lookup itu bentuk umumnya seperti ini. Lookup value, lookup vector itu yang angka-angka ini. Kemudian result vector. Result vector itu yang mana? Result vector itu yang ini. ABCD-nya itu. Ya, oke. Nah, sampai di situ semoga kalian sudah paham. Sekarang ada if lagi, tapi if tersebut gabungan dengan fungsi teks yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari. Contohnya nih, kolom jurusan. Oh maaf, ini bukan kolom jurusan, kolom kelas. Ya, kolom kelas. Kolom kelas diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nis diawali dengan angka 10, nih lihat, nisnya itu kan ada 10, min 1, min 1001. Jika diawali artinya angka tersebut letaknya ada di paling depan. Paling depan berarti di sebelah kiri. Kalau diakhiri berarti angka tersebut letaknya di paling terakhir. Karena terakhir, berarti posisinya di sebelah kanan. Jadi cara membedakannya gitu ya. Kalau diawali berarti pasti left, karena letaknya di depan. Kalau diakhiri pasti right, karena letaknya di paling akhir. Nah, sekarang kita tuangkan ke sini. Jika, nih ya, ini sengaja Ibu kasih di situ. Biar kamu nggak bingung. Nih. Gini kan? Jika karena yang diminta itu diawali dengan angka 10, angka 10 ini kan letaknya ada di depan. 1, 2, di depan. Karena di depan tadi Ibu bilang pakai left. Left dari nis. Nih, nis. Berapa huruf? 1 dan 0. Itu ada 2 huruf. Itu ya. Sama dengan, nah 10. Gitu kan? Harusnya kan begini. Karena dia bentuknya angka. Tetapi yang perlu diingat, kalau angka itu diambil dari sebuah kalimat atau sebuah paduan angka maupun huruf, maka dia bukan lagi value tipenya, tetapi label. Jadi harus dikutip. Jadi angka 10 ini kenapa dikutip? Karena tipenya label. Loh Bu, itu kan angka. Memang ini angka, tapi angka ini diambil menggunakan fungsi teks. Karena diambil menggunakan fungsi teks, berarti dia tipenya label. Itu ya. Nah, seperti itu. Jika diawali dengan 10, angka 10, maka value true-nya adalah
value if true-nya adalah 10. Jika tidak, lihat. Jika tidak, ada nggak yang perlu diuji lagi di sini? Oh, ada. Kalau ada, tulis di situ. Pengujiannya bagaimana? Caranya sama, ya. Nah, if gitu. Left lagi gitu. Ini koma 2 lagi. Nah, berikutnya sama dengan 11, maka kutip X1. Seperti itu, ya. Koma lagi. Apakah masih ada yang perlu diuji? Masih. Nah, saya kasih trik nih supaya kamu bisa bekerja dengan cepat. Ini kan sama semua. Ini copy saja dari sini. Di copy, kemudian di paste. Setelah itu tinggal kita edit di sininya. 2, yang ini supaya tidak lama. Nah, jika value true-nya sudah diisi, masih ada yang diuji lagi nggak? Nggak ada. Nah, tadi kalau nggak ada diisi dengan apa? ERR. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Karena rumusnya sudah selesai, tinggal kasih kurung tutup. Sekarang F-nya dihitung. Ada berapa F? Kurung buka F. 1, 2, 3. Berarti kurung tutupnya juga harus 3. 1, 2, 3. Enter. Kalau sudah di copy. Kemudian dirapikan, letakkan di tengah. Gitu ya. Nah, sekarang untuk jurusan bagaimana? Caranya sama. Cuman sedikit berbeda. Perhatikan baik-baik. Jurusan diisi dengan ketentuan jika huruf keempat. Kalau kalian lihat, NIS ini huruf keempatnya yang mana? Ini huruf ke-1, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Jadi di dalam Excel ini, tanda spasi saja itu dihitung sebagai sebuah karakter. Kalau kita memberikan 2 spasi berarti ada 2 karakter atau 2 huruf. Gitu ya. Nah, ini langsung saja kan yang di sini sudah, yang ini pasti yakin bisa. Ini saya buang dulu ya. Nah, jika huruf keempat, karena keempat itu letaknya ada di tengah, jadi ini perintahnya jika mid. Mid dari apa? Dari NIS. Huruf keberapa dimulainya angka 1 tersebut? Dihitung. 1, 2, 3, 4. Dihitung ya. Ini dihitung. 1, 1, 2, ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi posisi ke-4. Berapa huruf banyaknya? 1. Sama dengan apa ini mintanya? 1. Karena sama dengan 1, ditulisnya seperti itu. Ya, atau kalau nggak paham saya tuliskan ulang deh. Karena letaknya ada di tengah, jadi pakai mid. Mid dari apa? NIS. Huruf keberapa nih? Keempat tadi kan. Berapa huruf yang diambil? 1. Ini karena kalian kemarin sudah belajar ini untuk fungsi teks, ya saya yakin kalian sudah paham ya. Oke, 1. Maka, nah, maka dibaca. Rule-nya apa? AKL. AKL. Jika tidak, koma lagi. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih ada yang diuji lagi? Masih. Kalau masih ada yang diuji lagi, kalian buat sekali lagi if mid. Ini, 4, 1. Nah, sekarang sama dengan 2, maka
mm. Jika tidak, apakah masih ada yang diuji lagi? Masih. Kalau masih bagaimana? Ya ditulis lagi. Tadi kan sudah saya kasih trik ya. Ini di copy. Terus tinggal diganti-ganti saja. Yang ini diganti 3. Tapi hati-hati ya. Harus teliti. Ngopinya saran saya dikit-dikit karena kalian baru belajar. Kalau sudah lancar, kamu buat satu, kemudian yang lain di copy, tinggal diedit-edit. Ya. Nah, sekarang setelah OTKP, masih ada yang diuji lagi nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, value evolve-nya apa isinya? ERR. Terus, setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Iya, harus diberi kurung tutup. Ada berapa E? 1, 2, 3. Berarti kurung tutupnya harus ada 3. Gitu ya. Enter. Nah, umpama nih, saya kasih sesuatu yang salah gitu ya. Kan kadang-kadang kita namanya juga masih belajar, masih kadang-kadang ada yang salah gitu. Kalau ini kita enter, dia nggak masuk kan? You have entered too many arguments for this function. Berarti argumennya terlalu banyak. Nah, kamu enter saja, oke saja. Di sekitaran sinilah letak kesalahannya. Diteliti dulu. Oh iya, ini ternyata kurang mid. Tambahin. Gitu. Ya. Jadi kalau umpamanya waktu di enter tidak bisa masuk, kemudian pasti nanti akan ada yang disorot. Nah, di sekitaran sorotan itulah letak kesalahannya. Kita tinggal nambah. Seperti itu. Jadi, kalian bisa membuat rumus. Kalau rumusnya salah, ya harus bisa mencoba untuk mencari letak kesalahan tersebut. Itu, ya. Oke, kita enter. Selesai deh. Tada! Ini materi kita hari ini. Ini kalian buat seperti ini. Gunakan yang tadi. Kalau masih bingung, di-replay lagi. Kira-kira rumusnya seperti apa. Yang penting rumus sintak ini sudah paham. Itu sudah nggak ada masalah. Tuh, ya. Nah, kemudian tugasnya Ibu sudah kirim di Classroom. Kalian kerjakan yang ini. Sedikit berbeda. Berdasarkan yang tadi. Ya. Nah, seperti itu. Semoga tutorial ini bisa membantu kamu dalam pembelajaran ini. Harapan saya sih kamu benar-benar bisa memahami dan mengerti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, sukses. Dicoba dulu, kalau nanti nggak ngerti kalian bisa nanya lagi. Ya, tapi dicoba dulu, dipahami, jangan belum apa-apa sudah, wah Bu ini bagaimana? Gitu. Dicoba dulu ya. Oke. Tetap semangat. Dan saya tunggu hasilnya. Selamat pagi. Bye-bye.